warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita lanjutkan dasuk pokok bahasan sikap Bani Israel Yahudi terhadap para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah. Konteks ayat berikutnya adalah menghadapkan Bani Israel kepada sikap mereka terhadap nubuah dan para nabi mereka sendiri, serta tindakan buruk mereka terhadap nabi-nabi itu. Setiap kali para nabi itu membawa kebenaran kepada mereka yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu angkuh, maka berapa orang di antara mereka kamu dustakan dan beberapa yang lain kamu bunuh. Ini orang Yahudi. Alasan Bani Israel untuk berpaling dari Islam dan tidak mau memeluknya ialah karena mereka merasa sudah cukup dengan ajaran-ajaran para nabi mereka, dan mereka melaksanakan syariat serta wasiat para nabi itu. Nah, disinilah Al-Quran membongkar ya dan menyingkap sikap mereka yang sebenarnya terhadap nabi-nabi mereka, syariatnya dan wasiatnya. Dan Al-Quran menetapkan bahwa begitulah sikap mereka setiap kali menghadapi kebenaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan mereka. Seperti ini, orang-orang Yahudi kalau tidak sesuai tidak dipakai. Bahkan nabinya pun banyak yang didustakan dan dibunuh ya. Apakah ini terjadi pada Islam? Ada. Zaman sekarang pun ada. Maksudnya terhadap Nabi Muhammad ya. Terhadap Nabi Muhammad, bahkan orang-orang yang mengaku Islam pun ada yang mendustakan ya. Menyebut Al-Quran tidak relevan lah ya. Menyebut nabi yang ini yang itulah ya. Maka ada beberapa aliran yang ada aliran yang seakan-akan ada orang yang lebih baik daripada nabi, seperti itu. Maksudnya mereka dewa-dewakan lebih dari nabi, mereka agung-agungan lebih dari nabi. Tidak mengikuti ajarannya, Qurannya beda ya, seperti Syiah itu. Di muka mereka telah banyak dihadapkan kepada sikap-sikap mereka pendahulu mereka ya terhadap Nabi mereka Musa alaihissalam yang telah diberi oleh Allah Alkitab Taurat ya,
Kemudian ditambahkan di sini bahwa rasul-rasul mereka datang secara berturut-turut, susul menyusul, dan yang terakhir adalah Isa alaihissalam. Ya. Allah telah memberikannya beberapa mukjizat yang nyata dan menguatkan dengan Rohul Kudus atau malaikat Jibril. Maka bagaimanakah tanggapan mereka terhadap rombongan rasul itu dan rasul mereka yang terakhir, yaitu Isa alaihissalam? Inilah yang membongkar kemungkaran mereka yang tidak dapat mereka elakkan, sedangkan kitab-kitab mereka sendiri menetapkannya dan menjadi saksi. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu angkuh, sombong, ya, merasa cukup, merasa pinter, maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan dan beberapa orang yang lain kamu bunuh, ya. Bisa Zakaria salah satunya, ya. Nabi Yahya juga, yang terakhir Nabi Isa disalib. Inginan mereka disalib, tapi Allah mengganti dengan Yudas. Usaha menundukkan para pembawa petunjuk dan syariat terhadap hawa nafsu yang mungkar dan keinginan yang berbolak-balik itu merupakan fenomena yang tampak manakala fitrah sudah rusak dan pertimbangan logikanya sudah tumpul. Logika yang menghendaki supaya syariat itu dikembalikan kepada sumber yang mantap, bukan sumber manusia yang berubah-ubah dan berbolak-balik, sumber yang tidak cenderung kepada hawa nafsu, sumber yang tidak dikalahkan oleh pemikiran-pemikiran yang datang dengan tiba-tiba, ya. Sumber yang sangat objektif yaitu Al-Quran, sumber yang sangat objektif yaitu Allah, bukan sumber yang subjektif mergo keinginan hawa nafsunya, ya. Wah, ini kok karo aku, ini kok sama saya kok enggak cocok, ya, ini pasti iki tafsirnya diganti-ganti, dibelok-belokkan, atau bahkan karena dia nggak paham, ya, Al-Quran dikatakan tidak relevan, tidak berhubungan dengan zaman sekarang, tidak bisa mengcover permasalahan zaman sekarang. Dia yang nggak paham. Dan supaya manusia kembali kepada timbangan yang mantap dan tidak berubah-ubah pada saat rela dan marah, sehat dan sakit, senang dan berkeinginan, bukan menundukkan timbangan itu sendiri karena kemauan dan hawa nafsunya, ya. Timbangannya yang nggak boleh dirubah, yang berubah kita yang menyesuaikan timbangan. Ya, kalau kita merubah timbangan, ya udah namanya curang, ya, bagaimana disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, curang, ya, untuk orang lain salah, untuk dia bener, ya, seakan-akan dia itu yang paling benar. Timbangannya diubah-ubah sesuai dengan dirinya, ya. Semuanya pokoknya semua apa yang dilakukan harus di cover, harus dibenarkan oleh ajaran, oleh kitab, ya. Sehingga apa, kitabnya diubah-ubah, ya, dibelok-belokkan. Sungguh Allah telah menceritakan kepada kaum muslimin tentang berita Bani Israel di sini yang sekiranya dapat menjadi peringatan bagi mereka agar tidak bersikap seperti itu, ya. Perhatikan, ini yang paling penting. Sungguhnya Allah telah menceritakan kepada kaum muslimin tentang berita Bani Israel di sini yang sekiranya dapat menjadi peringatan bagi mereka agar tidak bersikap seperti itu. Ini peringatan kepada kita, kepada kaum muslimin, bukan kita diajak ngerasani orang-orang
Yahudi atau Bani Israel. Kalau kita salah mensikapi seakan-akan kita malah Yahudi buruk itu, Muslimin yang baik itu. Akhirnya nggak ada bedanya. Seperti orang Yahudi merasa paling baik dari yang lain, merasa sudah membeli kaplingan surga ya, sudah dapat surga seperti itu. Ya sama dengan orang Yahudi kalau kita berpikir seperti itu. Sehingga tidak lepas dari mereka kedudukan sebagai khalifah di muka bumi dan amanat yang telah diberikan Allah kepada mereka. Maka ketika kaum muslimin bersikap dan bertindak seperti Bani Israel dan mengabaikan manhaj dan syariat Allah, berhukum kepada hawa nafsu dan keinginan mereka, serta membunuh sebagian dari para pembawa petunjuk dan mendustakan sebagian lagi, maka Allah menimpakan kepada mereka apa yang telah ditimpakan Allah kepada Bani Israel sebelumnya, seperti perpecahan dan kelemahan, kenistaan dan kehinaan, kesengsaraan dan kebinasaan ya. Kalau kita bersikap seperti Bani Israel ya kita akan memperoleh keburukan-keburukan yang sebagaimana diperoleh oleh Bani Israel. Kecuali kalau mereka patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mereka mau menundukkan hawa nafsunya dengan syariat dan kitab Allah, kalau mereka mau menunaikan perjanjian mereka dengan Allah dan dengan para pendahulu mereka untuk meneruskan perjuangannya, kalau mereka mau berpegang teguh pada janji itu dan selalu mengingat isinya supaya mereka mendapat petunjuk ya. Ini perniagaan kita dengan Allah seperti ini ya. Ya kalau kita sesuai dengan syariat Allah ya Allah akan memenuhi janjinya memberi surga. Tapi kalau kita nggak sesuai dengan apa yang kita janjikan kepada Allah ya Allah memberikan yang sebaliknya. Kamu nggak menepati janji kan. Ya sama seperti orang Yahudi. Harusnya ini sebagai pembelajaran, ini sebagai tolak ukur ya, tolak ukur bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita berperilaku. Repotnya kalau hari ini cuma dipandang cuma sebagai sebagai cerita saja, cerita Yahudi, terus Yahudi kok elek ya gitu. Ya, di saat yang sama kita melakukan seperti itu ya gemblung namanya ya. Diceritakan kok tentang kejahatan Yahudi ya, kedurhakaan Yahudi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.